Suamiku pergi dinas, meninggalkan aku bersama anak tiri yang dianggap gila. Saat pintu tertutup, dia berkata, "Ibu, jangan minum teh herbal itu. Ayah sudah mencampur racun." Aku langsung memeluknya, menyadari bahaya yang mengintai nyawaku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara resleting koper yang ditarik memecah keheningan kamar tidur kami yang luas dan nyaman. Aku duduk di tepi ranjang, melipat tangan di pangkuan sambil memperhatikan punggung tegap suamiku, Aris. Dia sedang sibuk mengecek kembali barang bawaannya untuk perjalanan dinas keluar kota selama 3 hari. Kemeja-kemeja kerjanya sudah terlipat rapi, berjejer presisi di dalam koper. Aris memang pria yang perfeksionis. Segalanya harus tertata, bersih, dan sesuai pada tempatnya. Mungkin itulah salah satu hal yang membuatku jatuh cinta padanya 3 tahun lalu. Dia tampak begitu bisa diandalkan. Sosok pelindung yang aku butuhkan setelah bertahun-tahun sibuk membangun bisnis butik sendirian. "Mas, obat mak kamu sudah dibawa?" Tanyaku lembut, berusaha menjadi istri yang perhatian meski tubuhku rasanya remuk redam. Minggu ini adalah minggu yang gila di butik. Pesanan membludak menjelang musim liburan, dan ada masalah dengan salah satu pemasok kain yang membuatku harus lembur setiap malam. Rasanya tulang-tulangku ingin lepas. Namun, melihat Aris yang juga sibuk bekerja demi masa depan kami, aku menahan keluhanku. Aku tidak ingin membebaninya sebelum dia berangkat kerja. Aris berbalik, tersenyum manis. Senyum itu, senyum yang selalu bisa meluluhkanku. Matanya menyipit ramah, memancarkan kehangatan yang membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. "Sudah, sayang. Semua sudah lengkap. Kamu jangan khawatirkan aku terus. Justru aku yang khawatir sama kamu," ucapnya sambil berjalan mendekatiku. Dia duduk di sebelahku, tangannya yang hangat menggenggam jemariku. "Lihat mata kamu, ada lingkaran hitamnya. Kamu pasti capek banget mengurus butik, belum lagi harus mengurus rumah dan..." Miko. Nama itu membuat dadaku sedikit sesak. Miko, anak tiriku yang baru berusia 8 tahun. Sejak ibu kandungnya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan, Miko berubah total. Dia yang dulu katanya ceria, kini menjadi anak yang bisu. Dia tidak bicara sepatah kata pun. Dokter bilang itu trauma pasca trauma yang parah. Dia hidup di dunianya sendiri, sering menunduk, tatapannya kosong, dan kadang melakukan hal-hal aneh yang membuat orang berpikir dia mengalami gangguan jiwa atau setidaknya berkebutuhan khusus yang berat. "Aku nggak apa-apa, Mas. Miko juga anak yang baik, dia nggak banyak ulah," jawabku, mencoba meyakinkan Aris. Meskipun dalam hati, aku akui mengurus Miko itu menguras energi mental. Rasanya seperti bicara dengan tembok. Tidak ada respon, tidak ada emosi, hanya kehampaan. Aris menghela napas panjang, lalu mengelus pipiku. "Kamu itu terlalu baik, Elena. Istri yang sempurna. Maaf ya, aku harus ninggalin kamu 3 hari ini. Harusnya aku bantu kamu di rumah. Ini kan tugas kantor, Mas. Karir kamu juga penting." Potongku cepat. Aris tersenyum lagi, lalu berdiri. "Tunggu sebentar ya. Sebelum aku berangkat, aku mau buatkan sesuatu buat kamu." "Mau buat apa?" "Rahasia. Pokoknya kamu duduk manis di sini." Aris keluar kamar dengan langkah ringan. Aku mendengar langkah kakinya menuruni tangga menuju dapur. Aku membaringkan tubuhku sebentar di kasur, menatap langit-langit kamar. Menjadi ibu sambung bagi anak yang dianggap rusak oleh keluarga besarnya bukanlah hal mudah. Tapi aku tulus menyayangi Miko. Aku ingin dia sembuh. Aku ingin mendengar suaranya. Sayangnya, Aris sering bilang kalau harapan itu sia-sia. Aris bilang saraf Miko sudah terganggu permanen. 10 menit kemudian, aroma herbal yang kuat dan menenangkan masuk ke dalam kamar. Baunya seperti campuran melati, chamomile, dan sedikit sentuhan rempah yang tidak aku kenali. Aris masuk membawa nampan kecil.
Di atasnya ada secangkir teh yang mengepulkan uap hangat. Ini dia, kata Aris dengan nada bangga. Dia meletakkan cangkir itu di meja nakas di samping tempat tidurku. Teh herbal spesial racikan aku. Ini resep baru. Sayang. Aku baca-baca di internet. Campuran ini bagus banget buat relaksasi otot dan bikin tidur nyenyak. Kamu butuh istirahat total selama aku pergi. Aku bangun dan duduk kembali, menghirup aroma teh itu. Wanginya memang enak, tapi ada sedikit bau tajam yang asing. Mungkin itu jenis akar-akaran baru yang dia beli. Makasih ya, Mas. Kamu perhatian banget. Harus dong. Kalau kamu sakit, siapa yang urus rumah? Siapa yang urus Miko? Candanya. Tapi entah kenapa kalimat itu terdengar sedikit ganjil di telingaku. Namun, aku segera menepis pikiran buruk itu. Aris hanya bercanda. Aris melirik jam tangannya. Waduh, aku harus jalan sekarang. Taksi online-nya sudah dekat. Kami berjalan keluar kamar menuju ruang tamu. Di sana, di sudut ruangan dekat jendela, Miko sedang duduk di lantai. Dia sedang menyusun balok-balok mainan dengan gerakan lambat. Wajahnya datar, matanya tidak fokus. Dia bahkan tidak menoleh saat kami datang. Aris menghampiri Miko, berlutut di depannya. Miko, ayah pergi dulu ya. Kerja cari uang. Kamu jangan nakal sama Ibu Elena. Jangan bikin susah ibu, mengerti? Suara Aris terdengar tegas, tapi lembut di permukaan. Miko tidak menjawab. Dia hanya menunduk semakin dalam, seolah takut melihat wajah ayahnya. Tangannya yang kecil gemetar sedikit saat memegang balok mainan. Aris berdiri, lalu menepuk puncak kepala Miko sekilas, seolah jijik atau enggan berlama-lama menyentuhnya. Lalu dia beralih padaku. Dia memelukku erat, mencium keningku lama sekali. Jaga diri baik-baik. El. Jangan lupa diminum tehnya selagi hangat ya. Itu penting supaya kamu bisa tidur pules malam ini. Janji sama aku. Bisiknya di telingaku. Iya, Mas. Habis ini langsung aku minum. Janjiku. Bagus. I love you, Elena. I love you too, Mas. Aris menarik koper besarnya, membuka pintu depan, dan melangkah keluar. Cahaya matahari sore menyinari punggungnya. Dia sempat menoleh sekali lagi, melambaikan tangan dengan senyum lebar, lalu masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu. Aku berdiri di ambang pintu sampai mobil itu menghilang di tikungan jalan. Ada perasaan sepi yang tiba-tiba menyergap. Rumah besar ini sekarang hanya berisi aku dan Miko. Aku menutup pintu, menguncinya, dan berbalik. Miko masih di posisinya. Tapi dia tidak lagi menyusun balok. Dia diam mematung. Miko, sudah makan sore? Tanyaku basa-basi, meski aku tahu dia tidak akan menjawab. Hening. Aku menghela napas. Rasa lelah kembali menghantam tubuhku. Kakiku pegal, kepalaku sedikit pening. Bayangan teh hangat buatan Aris yang ada di kamar tidur tadi terasa sangat menggoda. Aris benar. Aku butuh rileks. Aku butuh tidur nyenyak tanpa gangguan. Ibu ke atas dulu ya, Miko. Kalau butuh apa-apa, kamu ketuk pintu kamar ibu. Kataku pada bocah itu. Aku melangkah menaiki tangga dengan gontai, meninggalkan Miko yang masih membisu di ruang tamu yang mulai remang-remang. Aku tidak tahu bahwa keputusan untuk meminum teh itu atau tidak akan menjadi penentu apakah aku akan melihat matahari terbit esok hari atau tidak. Di lantai atas, cangkir itu masih mengepulkan asap tipis, menunggu dengan sabar untuk menunaikan tugasnya. Suasana rumah terasa begitu hening setelah kepergian Aris. Keheningan di rumah besar ini memiliki kualitas yang berbeda saat aku sendirian dibandingkan saat ada Aris. Saat ada Aris, keheningan terasa damai. Tapi saat dia pergi, keheningan ini terasa menekan, seolah dinding-dinding rumah sedang mengawasi gerak-geriku. Jam dinding antik di lorong lantai 2 berdetak monoton. Tik-tok, tik-tok. Setiap detiknya terdengar seperti palu kecil yang memukul kesadaranku yang mulai mengabur karena lelah. Aku masuk kembali ke kamar tidur utama. Cahaya lampu tidur yang temaram membuat suasana kamar menjadi sangat nyaman. Mataku langsung tertuju pada cangkir teh porselen putih yang tergeletak di meja nakas.
Uapnya sudah menipis, menandakan suhunya sudah turun menjadi hangat-hangat kuku, suhu yang pas untuk langsung diteguk habis. Aku berjalan menuju sofa bludru di dekat jendela kamar, membawa cangkir itu bersamaku. Aku menghempaskan tubuhku ke sofa, menyandarkan kepala, dan memejamkan mata sejenak. Terima kasih, Aris. Gumamku pelan. Betapa beruntungnya aku memiliki suami yang meski sibuk, masih sempat meracikan minuman kesehatan untuk istrinya. Di luar sana, banyak teman-temanku yang mengeluh suami mereka cuek atau kasar. Aris berbeda. Dia permata di tengah tumpukan batu. Aku membuka mata, mengangkat cangkir itu perlahan. Cairan di dalamnya berwarna pekat, sedikit keruh kecoklatan. Baunya memang agak aneh, sedikit lebih pahit dari teh herbal biasa yang sering kuminum. Tapi Aris bilang ini resep baru. Mungkin dia mencampur akar valerian atau ginseng dosis tinggi untuk efek sedatif yang kuat. Aku tidak curiga sama sekali. Kenapa aku harus curiga pada pria yang setiap malam memelukku dan mengatakan dia mencintaiku? Tanganku mendekatkan bibir cangkir itu ke mulutku. Uap hangat menyentuh hidungku. Tinggal beberapa sentimeter lagi. Aku sudah membayangkan rasa hangat yang akan menjalar di tenggorokan, menenangkan saraf-sarafku yang tegang, lalu membawaku ke alam mimpi yang indah. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan kasar. Aku terlonjak kaget, tapi belum sempat aku menoleh sepenuhnya. Sebuah bayangan kecil melesat masuk. Gerakannya cepat sekali, tidak seperti anak yang biasanya lamban dan apatis. Prang! Tangan kecil itu menepis cangkir di tanganku dengan keras. Cangkir porselen itu terlempar, menghantam lantai marmer, dan pecah berkeping-keping. Cairan teh berwarna keruh itu muncrat kemana-mana, membasahi karpet mahal dan sebagian kecil mengenai ujung gaun tidurku. Jantungku berdegup kencang karena kaget. Napasku tertahan. Aku menatap pecahan beling di lantai, lalu beralih menatap pelakunya. Miko. Anak itu berdiri di depanku. Dadanya naik turun, napasnya memburu. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Wajahnya pucat pasi. Rasa kagetku perlahan berubah menjadi kekesalan. Ini sudah keterlaluan. Aku lelah, aku ingin istirahat, dan sekarang aku harus membereskan pecahan kaca dan noda teh di karpet. Belum lagi cangkir itu adalah salah satu koleksi kesayanganku. Miko, bentakku refleks. Suaraku meninggi, memecah keheningan malam. Apa-apaan kamu? Kenapa kamu pukul cangkir ibu? Lihat itu, pecah semua. Kotor. Aku hendak berdiri untuk memarahinya lebih lanjut, menuntut penjelasan, meski aku tahu dia tidak akan bicara. Biasanya, jika aku meninggikan suara sedikit saja, Miko akan lari ketakutan ke pojok kamar dan menangis tanpa suara sambil menutup telinganya. Aku mengharapkan reaksi yang sama kali ini. Aku mengharapkan dia menunduk, gemetar, dan kembali menjadi patung bernyawa. Tapi tidak. Miko tidak lari. Miko tidak menunduk. Dia mendongak, menatap lurus tepat ke dalam mataku. Dan saat itulah, aku merasakan darahku berdesir dingin. Tatapan itu bukan tatapan kosong yang selama 2 tahun ini aku lihat. Itu bukan tatapan anak yang jiwanya terguncang atau akalnya hilang. Matanya tajam, fokus, dan penuh dengan kecerdasan yang menyala-nyala. Ada ketakutan di sana, ya, tapi juga ada ketegasan dan urgensi yang luar biasa dewasa, jauh melampaui usianya yang baru 8 tahun. Topeng, anak gila, yang selama ini dia pakai seolah runtuh dalam sekejap, menampilkan sosok asli yang tersembunyi di baliknya. Suasana kamar berubah drastis. Bukan lagi suasana rumah tangga yang damai, tapi terasa ada ketegangan yang mencekam. Bulu kuduku meremang tanpa alasan yang jelas. Kenapa dia menatapku seperti itu? Mulut Miko terbuka sedikit. Bibirnya gemetar. Aku terpaku, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah dia akan menjerit? Apakah dia akan kejang? Lalu, suara itu keluar. Suara yang serak karena lama tidak digunakan. Tapi artikulasinya jelas. Sangat jelas. Jangan diminum, Bu. Duniaku berhenti berputar sejenak. Aku mematung, menatapnya dengan mulut ternganga. Apakah aku berhalusinasi?
Apakah aku saking lelahnya sampai mendengar suara hayalan? Miko bicara? Miko yang selama 2 tahun ini membisu total. Tiba-tiba bicara? Miko melangkah maju 1 langkah, mengabaikan pecahan beling di dekat kakinya. Matanya berkaca-kaca, tapi sorotnya memohon dengan sangat. Ibu, tolong dengar aku, katanya lagi. Kali ini lebih lancar, seolah dia sedang memuntahkan kata-kata yang sudah lama dia telan bulat-bulat. Jangan diminum. Ayah memasukkan bubuk dari botol biru di gudang ke dalam teh itu. Otakku berusaha memproses informasi yang masuk secara bertubi-tubi ini. Fakta pertama, Miko bisa bicara. Fakta kedua, dia menyebut ayahnya, suamiku yang sempurna, melakukan sesuatu. Fakta ketiga, bubuk, botol biru. Miko, kamu bisa bicara. Tanyaku terbata-bata, suaraku hampir hilang. Aku mengabaikan peringatannya tentang teh itu karena fokusku terpecah pada keajaiban di depanku. Itu tidak penting sekarang, Bu. Serunya. Ada nada frustrasi dalam suaranya. Dia menunjuk noda teh di lantai yang mulai meresap ke karpet. Itu racun. Ayah mau bunuh ibu. Sama seperti ayah menyakiti ibu kandungku dulu. Jantungku seperti berhenti berdetak. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik. Ayah mau bunuh ibu. Tuduhan itu begitu keji, begitu tidak masuk akal, begitu bertolak belakang dengan sosok Aris yang baru saja memelukku dan menyuruhku istirahat. Kamu ngomong apa sih, Nak? Aku menggelengkan kepala, berusaha menolak kenyataan. Ayah kamu sayang sama ibu. Ayah kamu baru saja buatkan teh itu supaya ibu sehat. Kamu jangan sembarangan bicara. Miko menggeleng kuat-kuat. Air mata mulai menetes di pipinya. Dia terlihat putus asa karena aku tidak mempercayainya. Dia berlari kecil ke arah pintu, memastikan tidak ada orang lain, lalu kembali mendekatiku dan memegang tanganku. Tangan kecilnya dingin sekali. Aku lihat sendiri, Bu. Tadi pas ayah di dapur, aku ngintip dari balik pintu belakang. Ayah pikir aku lagi main di ruang tamu. Ayah ngambil botol kecil warna biru yang dia sembunyiin di dalam kotak pancing di gudang bawah tangga. Dia gerus isinya jadi bubuk. Terus dia masukin ke cangkir ibu. Dia aduk sampai larut. Terus dia senyum-senyumnya jahat. Bu, bukan senyum ayah yang biasa. Penjelasan itu terlalu detail untuk sebuah karangan anak kecil. Terlalu spesifik. Kotak pancing? Gudang bawah tangga? Aris memang punya hobi memancing. Tapi dia jarang sekali membuka peralatan pancingnya. Dan gudang itu selalu dikunci oleh Aris. Dia bilang kuncinya hilang. Jadi tidak ada yang boleh masuk ke sana karena berdebu dan banyak tikus. Keraguan mulai merayapi hatiku. Logikaku bertarung dengan rasa cintaku pada Aris. Tapi, kenapa kamu baru ngomong sekarang, Miko? Kenapa selama ini kamu diam? Bisikku. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Miko menunduk. Bahunya berguncang. Karena ayah ngancem aku. Waktu ibu kandungku meninggal. Ayah bilang, kalau aku berani ngomong atau cerita ke siapa-siapa tentang apa yang terjadi hari itu, aku bakal disusulin ke tempat ibu. Ayah bilang dia bisa bikin aku tidur selamanya. Kayak ibu. Aku takut, Bu. Aku takut mati. Aku merosot dari sofa, berlutut di hadapan Miko. Aku memeluk tubuh kecil yang ringkih itu. Tubuhnya gemetar hebat dalam pelukanku. Anak sekecil ini, menyimpan rahasia dan ketakutan sebesar itu sendirian selama 2 tahun? Dia pura-pura bisu demi bertahan hidup di rumahnya sendiri. Bersama ayah kandungnya sendiri? Miko. Iseku. Maafin ibu nggak tahu. Tapi kemudian, naluri bertahan hidupku mengambil alih. Jika apa yang dikatakan Miko benar, maka cairan yang tumpah di lantai itu bukan teh herbal. Itu adalah senjata pembunuh. Dan pria yang aku nikahi, pria yang saat ini sedang dalam perjalanan keluar kota, baru saja mencoba membunuhku. Aku melepaskan pelukan, menatap mata Miko lekat-lekat. Miko, kamu yakin botol itu masih ada di gudang? Miko mengangguk mantap. Ayah lupa balikin kuncinya ke gantungan karena buru-buru.
Kuncinya masih nyantol di pintu gudang. Aku lihat waktu ayah keluar. Aku berdiri, menyeka air mataku dengan kasar. Rasa kantuk dan lelahku hilang seketika, digantikan oleh adrenalin yang membanjiri darahku. Rasa cinta yang tadi memenuhi dadaku kini perlahan membeku, retak, dan siap hancur berkeping-keping. Ayo, kataku, menggandeng tangan Miko. Tunjukkan pada ibu. Kami berjalan keluar kamar, meninggalkan aroma teh tumpah yang kini, anehnya, mulai tercium busuk di hidungku. Topeng Aris sudah terbuka, dan aku harus melihat wajah aslinya, betapapun mengerikannya itu. Langkah kakiku terasa berat saat menuntun Miko keluar dari kamar tidur utama. Lorong lantai 2 yang biasanya terasa hangat dengan deretan foto pernikahan kami di dinding, kini terasa seperti lorong rumah sakit yang dingin dan asing. Aku berhenti di dekat tangga. Lututku tiba-tiba terasa lemas. Aku tidak bisa langsung turun ke gudang. Aku butuh jeda. Aku butuh mencerna apa yang baru saja terjadi. Rasanya otakku mengalami korsleting, memercikan bunga api kebingungan antara realitas yang selama ini aku jalani dan kebenaran baru yang Miko tawarkan. Aku mengajak Miko duduk di anak tangga teratas. Cahaya lampu kristal di langit-langit menyinari wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku benar-benar melihat Miko. Bukan sebagai objek kasihan, bukan sebagai anak yang rusak, tapi sebagai manusia utuh yang menyimpan badai di dalam dadanya. Miko, panggilku pelan. Suaraku bergetar. Aku menangkup wajah kecilnya dengan kedua tanganku. Kulitnya terasa hangat. Nyata. Ibu butuh kamu cerita semuanya. Dari awal. Jangan ada yang ditutupi. Kenapa? Kenapa kamu bisa bicara selancar ini? Dokter bilang pita suaramu sarafmu. Miko menarik napas panjang, seolah mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang dia miliki. Dia memegang pergelangan tanganku, cengkeramannya kuat, jauh lebih kuat dari anak seusianya. Dokter salah, Bu. Semua orang salah. Jawabnya. Suaranya masih terdengar sedikit parau, mungkin karena otot-otot bicaranya kaku setelah sekian lama diistirahatkan, tapi intonasinya sangat cerdas. Diksi yang dia pilih pun terlalu dewasa untuk anak kelas 2 SD. Aku nggak pernah bisu karena sakit. Aku bisu karena aku harus bertahan hidup. Bertahan hidup? Ulangku, bingung. Dari siapa? Dari ayah. Miko mengangguk. Matanya yang gelap memancarkan kilatan trauma yang mendalam. 2 tahun lalu, waktu mama meninggal itu bukan kecelakaan biasa, Bu. Jantungku mencelos. Istri pertama Aris, Sarah, meninggal karena jatuh dari tangga. Itu yang Aris ceritakan padaku. Dia bilang Sarah terpeleset saat sedang membersihkan lampu gantung. Aris sedang di kantor saat itu, dan Miko yang menemukannya. Ayah bilang mama jatuh sendiri, bisikku, mencoba menyangkal kengerian yang mulai merayap di punggungku. Bukan, bantah Miko tegas. Hari itu, aku pulang sekolah lebih cepat karena sakit perut. Aku masuk lewat pintu samping dapur jadi ayah nggak dengar. Aku lihat ayah dan mama bertengkar hebat di lantai atas. Ayah teriak soal uang asuransi dan sertifikat rumah. Mama nangis. Mama bilang ayah serakah. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan pekikan tertahan. Aris? Bertengkar soal uang? Aris yang selalu menolak saat aku tawari modal tambahan untuk bisnis propertinya? Aris yang selalu bilang, uang bukan segalanya? Miko melanjutkan, kali ini air mata mulai menetes lagi, tapi dia tidak terisak. Dia bercerita dengan ketenangan yang menakutkan, seolah dia sudah mengulang adegan ini ribuan kali di kepalanya. Terus ayah dorong mama. Kencang sekali, Bu. Mama jatuh terguling sampai ke bawah kepalanya. Miko berhenti sejenak. Napasnya tersendat. Dia memejamkan mata, mengusir bayangan mengerikan itu. Mama nggak bergerak lagi. Banyak darah. Aku merinding sekujur tubuh. Keringat dingin membasahi pelipis. Terus, ayah tahu kamu lihat. Ayah turun ke bawah buat ngecek mama. Terus dia lihat aku berdiri di dekat pintu dapur. Aku masih pakai seragam. Tas sekolahku jatuh. Ayah kaget.
Mukanya merah, matanya melotot kayak monster. Miko menatapku lurus. Ayah nyeret aku ke kamar mandi. Dia kunci pintu. Dia cengkeram leher aku. Bu. Dia bilang. Dengar Miko. Mama kamu ceroboh. Itu kecelakaan. Kalau kamu berani ngomong sepatah kata pun soal apa yang kamu lihat, atau kalau kamu ngadu ke polisi, kamu bakal ayah bikin tidur selamanya sama kayak mama. Ayah bakal racun makanan kamu pelan-pelan sampai kamu mati sakit. Ya Tuhan. Rintiku. Air mataku tumpah tak terbendung. Aku menarik Miko ke dalam pelukanku, mendekapnya erat-erat seolah ingin melindunginya dari masa lalu yang kejam itu. Pantas saja anak ini membisu. Ancaman itu begitu spesifik dan mengerikan bagi anak usia 6 tahun. Dia ketakutan setengah mati. Dia hidup satu atap dengan pembunuh ibunya. Aku takut, Bu. Isak Miko di bahuku. Pertahanannya runtuh. Dia kembali menjadi anak kecil yang rapuh. Aku mutusin buat nggak ngomong sama sekali. Aku pikir kalau aku dianggap gila atau bisu, ayah nggak bakal ngerasa terancam. Ayah bakal biarin aku hidup. Makanya aku pura-pura tatapan kosong. Aku pura-pura nggak ngerti apa-apa. Aku mengelus punggungnya. Hatiku hancur berkeping-keping. Betapa cerdasnya anak ini. Dia melakukan survival mode yang luar biasa di usia yang sangat dini. Dia mengorbankan masa kecilnya, suaranya, dan interaksi sosialnya hanya untuk memastikan dia tidak dibunuh oleh ayahnya sendiri. Dan aku datang ke rumah ini setahun kemudian, mengira aku adalah pahlawan yang bisa menyembuhkan keluarga yang terluka. Padahal aku masuk ke dalam kandang singa dengan mata tertutup. Terus tadi, aku melepaskan pelukan. Menatap wajahnya lagi. Kamu lihat ayah mau racuni ibu. Miko mengangguk cepat. Wajahnya kembali serius. Selama ini ayah baik sama ibu karena ibu punya banyak uang. Ibu punya butik. Ibu punya aset. Ayah sering ngomong sendiri di telepon kalau lagi di taman belakang. Dia kira aku nggak dengar karena aku gila. Ayah punya pacar lain, Bu. Namanya Tante Siska. Ayah butuh uang ibu buat hidup sama Tante Siska. Nama itu asing bagiku, tapi motifnya klise dan masuk akal. Harta. Selalu harta. Tadi sore, lanjut Miko, aku lihat ayah ambil botol biru itu. Itu bukan obat herbal, Bu. Dulu aku pernah lihat ayah beli racun tikus cair yang keras banget di toko pertanian waktu kami pergi mancing. Jauh sebelum Mama meninggal. Dia bilang buat stok di gudang. Tapi botol itu dia simpan di kotak pancing, bukan di rak racun. Tadi dia gerus pil. Aku nggak tahu itu pil apa. Mungkin obat tidur. Terus dia campur sama cairan dari botol biru itu sedikit. Baunya samar karena ketutup wangi teh melati. Miko, potongku, naluri skeptisku masih mencoba mencari celah. Meski hatiku sudah percaya 90%. Kamu yakin itu racun? Maksud ibu, bisa saja itu obat. Ibu, potong Miko tegas. Tatapannya menembus keraguanku. Ayah senyum waktu ngaduk itu. Senyum yang sama waktu dia lihat Mama jatuh dari tangga. Senyum puas. Apa ibu mau taruhan nyawa ibu cuma karena ibu berharap ayah orang baik? Pertanyaan itu menohokku tepat di ulu hati. Miko benar. Aku tidak boleh naif. Nyawaku adalah taruhannya. Jika aku meminum teh itu dan mati, orang-orang akan mengira aku mati karena serangan jantung atau kelelahan kerja. Aris akan berakting sedih, lalu menguasai hartaku dan mungkin mengirim Miko ke panti asuhan. Atau lebih buruk, melenyapkannya juga. Kamu benar, kataku, menguatkan hati. Rasa cintaku pada Aris yang tadi pagi masih membumbung tinggi, kini terjun bebas, hancur menghantam bebatuan realita. Yang tersisa hanyalah rasa dingin dan kewaspadaan. Naluri keibuanku, meski aku bukan ibu kandungnya, bangkit sepenuhnya. Aku harus melindungi Miko, dan aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Ayo, ajakku sambil berdiri. Kita buktikan ucapanmu. Kita ambil sampel teh itu, lalu kita ke gudang. Miko menggenggam tanganku erat. Ibu percaya sama aku, kan? Ibu percaya. Nak, maafkan ibu baru percaya sekarang.
Mulai detik ini, ibu akan lindungi kamu. Gak akan ada yang bisa sakiti kamu lagi. Aris sekalipun. Kami berdiri di puncak tangga. Rumah besar ini terasa berbeda sekarang. Setiap sudut gelap terasa menyimpan rahasia busuk Aris. Tapi aku tidak lagi merasa sendiri. Ada pahlawan kecil di sampingku. Anak laki-laki pemberani yang baru saja menyelamatkan nyawaku dengan memecahkan cangkir itu. Perang baru saja dimulai. Dan aku tidak berniat untuk kalah. Kami kembali masuk ke kamar tidur. Tapi kali ini dengan kewaspadaan setingkat detektif di tempat kejadian perkara. Aroma teh yang tumpah di karpet kini terasa mencekik leherku. Baunya manis, terlalu manis. Dengan jejak aroma kimiawi yang samar jika dihirup dalam-dalam. Aku tidak membiarkan Miko menyentuh apapun. Aku berjalan menuju meja rias, mengosongkan botol serum wajahku yang sudah hampir habis ke wastafel kamar mandi, mencucinya sekilas, dan mengeringkannya dengan tisu. Botol kaca kecil dengan pipet itu akan menjadi wadah bukti yang sempurna. Dengan tangan sedikit gemetar, aku kembali ke area karpet yang basah. Hati-hati. Aku menempelkan pipet ke genangan teh yang belum meresap sepenuhnya di sela-sela pecahan porselen. Aku menyedot cairan keruh itu. Warnanya coklat pekat, sedikit berbuih. Jangan kena kulit, Bu. Peringat Miko dari ambang pintu. Dia berjaga di sana, matanya awas menatap lorong, seolah takut Aris tiba-tiba muncul dari kegelapan. Meski kami tahu Aris sudah di jalan tol menuju luar kota. Iya, sayang. Ibu hati-hati, jawabku. Setelah botol kecil itu terisi setengah, aku menutupnya rapat-rapat, lalu membungkusnya dengan tisu tebal dan memasukkannya ke dalam saku celana tidurku. Ini adalah kunci. Jika cairan ini terbukti beracun, maka tamatlah riwayat Aris. Tapi jika ini hanya vitamin, tidak. Aku tidak boleh berharap. Harapan adalah kelemahan saat ini. Sekarang ke gudang, kataku pada Miko. Kami menuruni tangga dengan langkah tanpa suara. Rumah dalam keadaan gelap. Hanya diterangi lampu taman yang menembus lewat jendela-jendela besar. Bayangan perabot rumah tampak seperti monster yang sedang tidur. Gudang itu terletak di bawah tangga utama, tersembunyi di balik panel kayu yang didesain menyatu dengan dinding. Selama 3 tahun menikah, aku mungkin hanya pernah melihat bagian dalamnya 2 kali. Aris selalu melarangku masuk dengan alasan debu bisa memicu alergiku. Alasan yang manis, tapi sekarang terdengar seperti taktik manipulasi murahan. Benar kata Miko, kuncinya tergantung di lubang kunci. Gantungan kuncinya berbentuk ikan kecil dari logam, salah satu souvenir mancing Aris. Kelalaian kecil yang fatal bagi seorang penjahat. Mungkin dia terlalu bersemangat untuk pergi menemui selingkuhannya. Atau terlalu yakin rencananya akan berhasil mulus sehingga dia menjadi ceroboh. Aku memutar kunci itu. Klik. Suaranya bergema nyaring di keheningan malam. Pintu terbuka dengan derit pelan. Bau apek dan lembab langsung menyergap hidungku. Aku meraba dinding mencari saklar lampu. Klek. Lampu bohlam kuning redup menyala di tengah ruangan sempit itu. Gudang itu penuh sesak. Tumpukan kardus bekas. Peralatan berkebun yang jarang dipakai, dan di sudut paling belakang, ada rak besi tua tempat Aris menyimpan peralatan mancingnya. Itu, Bu. Tunjuk Miko ke arah sebuah kotak perkakas besar berwarna hijau lumut di lantai, di bawah rak. Kotak pancing yang itu. Aku melangkah mendekat, mengabaikan jaring laba-laba yang menyentuh rambutku. Jantungku berpacu lebih cepat dari sebelumnya. Ini adalah momen pembuktian. Jika botol itu ada di sana, maka seluruh pernikahan kami adalah sebuah kebohongan besar. Sebuah panggung sandiwara di mana aku adalah penonton bodoh yang tertipu tiket VIP. Aku berlutut di depan kotak itu. Tidak dikunci. Aris benar-benar ceroboh atau dia merasa terlalu aman di rumahnya sendiri. Aku membuka kait pengamannya. Tutup kotak terbuka. Isinya berantakan. Kail, senar, pemberat timah. Aku mengaduk-aduk isinya perlahan, berhati-hati agar tidak tertusuk kail tajam. Di bagian bawah, tertimbun di bawah gulungan senar cadangan, tanganku menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Sebuah botol kaca kecil. Aku menariknya keluar. Botol itu berwarna biru tua, tanpa label pabrik yang jelas,
Hanya ada tulisan tangan kasar di stiker putih yang sudah menguning. Potas, dosis tinggi. Napasku tercekat. Potas. Kalium sianida. Racun ikan yang sering disalahgunakan. Racun yang bekerja cepat mematikan sel-sel tubuh dalam hitungan menit jika dosisnya cukup. Dan di sebelahnya, ada sebuah strip obat yang sudah kosong sebagian. Aku mengambilnya. Diazepam 10 mg. Obat penenang dosis tinggi. Kombinasi yang mematikan. Obat penenang untuk membuatku tertidur lemas. Dan sianida untuk menghentikan jantungku pelan-pelan dalam tidur. Aris tidak hanya ingin membunuhku. Dia ingin memastikan aku tidak bisa melawan saat nyawaku dicabut. Duniaku rasanya runtuh saat itu juga. Lantai gudang terasa berputar. Aku terduduk lemas, memegang botol biru itu dengan tangan gemetar hebat. Rasa mual yang dahsyat naik ke kerongkonganku. Bukan karena bau racun itu, tapi karena rasa jijik yang luar biasa terhadap laki-laki yang kupanggil suami. Bayangan wajah Aris yang tersenyum tadi sore, saat dia mencium keningku, saat dia bilang, "I love you." Semuanya berputar di kepalaku seperti film horor. Ciuman itu adalah ciuman Yudas. Pelukan itu adalah pelukan ular yang sedang mengukur mangsanya sebelum menelan bulat-bulat. Bu! Miko menyentuh bahuku. Wajahnya khawatir melihat reaksiku yang pucat pasi. Aku menatap botol di tanganku, lalu menatap Miko. Rasa sakit di dadaku perlahan berubah bentuk. Rasa sedih dan tak percaya itu mengeras, memadat, dan membeku menjadi sebuah amarah yang dingin. Amarah yang tenang namun mematikan. Cinta tulus yang kuberikan selama 3 tahun ini dibalas dengan racun. Kepercayaanku dibalas dengan pengkhianatan paling keji. Aku menghapus air mata terakhir yang menetes di pipiku. Aku tidak boleh menangis untuk laki-laki biadab seperti itu. Dia menginginkan kematianku? Baiklah. Dia tidak akan mendapatkannya. Dia justru membangunkan sisi diriku yang selama ini tertidur karena kenyamanan. Elena si pengusaha tangguh. Elena yang membangun bisnis dari nol. Elena yang tidak pernah membiarkan siapapun menginjak harga dirinya. Aku berdiri perlahan, menggenggam botol bukti itu erat-erat. Aku menatap Miko dan tersenyum, bukan senyum sedih, tapi senyum seorang pejuang yang siap masuk ke medan laga. "Kamu benar, Miko," kataku. Suaraku terdengar jauh lebih stabil, dingin, dan tajam. "Ayahmu memang iblis. Dan malam ini, kita akan pastikan iblis itu tidak akan pernah bisa menyakiti kita lagi." "Kita mau lapor polisi sekarang, Bu?" tanya Miko. "Belum," jawabku sambil memasukkan botol racun dan strip obat itu ke saku, menyatukannya dengan sampel teh tadi. "Kalau kita lapor sekarang, dia bisa kabur. Dia bisa menghilangkan jejak atau menyewa pengacara hebat sebelum polisi menangkapnya. Kita butuh dia merasa menang dulu. Kita butuh dia merasa aman." Aku mematikan lampu gudang, mengunci pintunya kembali, dan menggantungkan kuncinya persis seperti semula. "Kita akan bermain sandiwara, Miko," bisikku saat kami berjalan kembali ke ruang tengah. "Dia pikir dia sutradara di rumah ini? Bukan. Mulai malam ini, ibu sutradaranya. Dan ayahmu akan mendapatkan peran yang pantas untuknya. Pecundang yang hancur." Aku melihat jam dinding. Sudah hampir tengah malam. Aris pasti akan menelepon sebentar lagi untuk memastikan rencananya berjalan. "Miko, kamu kembali ke kamar. Pura-pura tidur. Ibu akan angkat telepon ayah." "Ibu mau bilang apa?" "Ibu akan bilang kalau tehnya enak sekali," jawabku dengan senyum miris. Dan ibu mulai merasa sangat mengantuk. Ini adalah titik balik. Tidak ada lagi Elena yang lembut dan penurut. Yang ada sekarang adalah Elena yang siap membalas dendam dengan cara yang paling elegan namun menyakitkan. Menghancurkan hidup Aris perlahan-lahan, persis seperti dia mencoba menghancurkan hidupku. Ponselku berdering. Suara dering standar bawaan pabrik itu memecah keheningan malam yang mencekam di ruang tengah. Terdengar seperti sirine peringatan serangan udara di telingaku. Layar ponsel yang tergeletak di meja kopi menyala terang, menampilkan nama yang dulu selalu membuat hatiku berdesir hangat, namun kini membuat perutku mual. "Suamiku Hati Merah 2. Aku menatap layar itu selama beberapa detik, membiarkannya berdering 3 kali.
Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dada. Di sampingku, Miko duduk tegak. Matanya menatap ponsel itu dengan sorot kebencian yang dingin. Dia mengangguk pelan padaku, memberiku isyarat untuk memulai pertunjukan ini. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan untuk menenangkan detak jantungku yang memburu. Aku harus melakukan ini. Aku harus menjadi aktris terbaik malam ini demi nyawaku dan nyawa Miko. Aku berdeham beberapa kali, mengeringkan tenggorokan agar suaraku terdengar serak, lemah, dan menyedihkan. Aku memejamkan mata, memvisualisasikan rasa sakit, rasa pusing, dan rasa kantuk yang berat, seolah-olah racun itu benar-benar sudah mengalir di dalam darahku. Pada dering kelima, aku menggeser tombol hijau. Halo! Tapaku. Suaraku keluar seperti cicitan tikus yang terimpit, lemah dan bergetar. Aku sengaja memberi jeda panjang sebelum menjawab, seolah otakku lambat memproses panggilan ini. Halo, sayang? Elena. Suara Aris terdengar dari seberang sana. Nadanya terdengar cemas, tapi telingaku yang kini sudah terbuka lebar bisa mendengar nuansa lain di sana. Ketidaksabaran. Di latar belakang, aku mendengar suara musik pelan dan desau angin. Sepertinya dia sedang berada di balkon hotel atau restoran terbuka. Kamu belum tidur? Kok suaranya lemas begitu? Mas. Rintihku, mendramatisir keadaan. Aku nggak tahu kenapa. Kepalaku pusing banget. Rasanya berat kayak mau pecah. Hening sejenak di seberang sana. Detik-detik yang terasa seperti abad. Aku bisa membayangkan Aris sedang tersenyum lebar saat ini. Matanya berbinar penuh kemenangan. Oh ya? Tanyanya. Suaranya melembut, dibuat seolah prihatin. Kamu sudah minum teh herbal yang aku buatkan tadi? Pertanyaan kuncinya keluar. Dia tidak bertanya, apa kamu makan salah? Atau, apa kamu kelelahan? Dia langsung menembak ke sasaran utamanya. Teh itu. Sudah, Mas. Jawabku lirih. Tadi, masih hangat, aku minum semuanya sampai habis. Rasanya agak pahit. Tapi aku paksain karena kamu yang buat. Tapi, 5 menit habis minum itu, perutku mual banget. Dadaku sesak. Aku menambahkan efek suara napas yang berat dan tersengal-sengal di dekat mikrofon ponsel. Hahaha. Mas, aku takut. Rasanya pandanganku kabur. Tenang, sayang, tenang. Potong Aris cepat. Tidak ada nada panik yang tulus dalam suaranya. Justru terdengar sangat santai, seolah dia sedang menenangkan anak kecil yang lututnya lecet. Itu reaksi wajar kok. Ingat nggak aku bilang itu resep baru? Itu efek detoksifikasinya lagi bekerja. Dia lagi ngeluarin racun-racun dari tubuh kamu karena kecapean kerja. Emang awalnya bikin pusing dan mual. Itu tandanya obatnya manjur. Kebohongan yang sangat lancar. Betapa mengerikannya dia bisa mengarang alasan medis omong kosong itu saat istrinya mengaku sekarat. Tapi Mas sakit banget. Aku mulai menangis. Air mata buaya yang dipicu oleh rasa jijikku padanya. Aku mau telepon dokter Handoko saja ya? Atau aku panggil ambulans? Aku takut pingsan sendirian. Miko kan gak ngerti apa-apa. Ini adalah ujian terakhir. Jebakan pamungkas. Jika dia benar-benar mencintaiku, jika ada setitik saja rasa kemanusiaan di hatinya, dia akan menyuruhku segera ke rumah sakit. Dia akan panik. Dia akan menyuruhku memuntahkannya. Jangan, sergah Aris. Suaranya meninggi dan tajam, membuatnya terdengar sangat panik. Tapi panik yang salah. Dia panik karena aku mau mencari pertolongan. Bukan panik karena aku sakit. Sadar dia membentak. Aris buru-buru merendahkan suaranya lagi, kembali ke nada manipulatif yang lembut memuakan itu. Maksud aku jangan ke dokter, sayang. Percuma. Dokter nanti malah kasih kamu obat kimia yang bertabrakan sama herbal alami itu. Nanti malah jadi racun di ginjal kamu. Bahaya. Kamu bisa gagal ginjal mendadak. Logika macam apa itu? Dia berusaha menakut-nakutiku agar aku tetap di rumah dan mati perlahan. Terus aku harus gimana? Mas? Aku nggak kuat.
Rintihku lagi. Kali ini aku membiarkan ponselku terlepas sedikit dari telinga, lalu menjatuhkannya ke bantal sofa agar terdengar bunyi buk pelan, seolah tanganku sudah terlalu lemas untuk memegang benda itu. Elena? Elena? Panggilnya. Aku mengambil ponsel itu lagi dengan gerakan lambat. Dengar aku. El. Dengar suami kamu. Sekarang kamu kunci pintu kamar. Kamu matikan lampu. Terus kamu tidur. Lawan rasa sakitnya dengan tidur. Besok pagi pasti kamu bangun segar bugar. Percaya sama aku. Jangan telepon siapa-siapa. Nanti malah bikin heboh orang tua kita. Kamu nggak mau kan bikin mama kamu jantungan malam-malam. Dia bahkan menggunakan ibuku sebagai senjata untuk membungkamku. Luar biasa. Iya. Mas, aku nurut. Bisikku. Suaraku kian memudar. Aku, ngantuk banget, mata aku berat. Bagus. Tidur yang nyenyak ya. Sayang. Mimpi indah. Aku sayang kamu. Ucapnya. Kalimat perpisahan untuk orang mati. Aku juga. Jawabku. Lalu membiarkan keheningan menggantung. Aku menekan tombol merah dengan cepat. Sambungan terputus. Detik itu juga, aku melempar ponselku ke sofa dengan kasar. Seolah benda itu baru saja melumuri tanganku dengan kotoran. Sandiwaraku selesai. Tubuhku yang tadi lemas karena akting, kini tegak kembali. Rasa pusing yang kubuat-buat hilang seketika, digantikan oleh kejernihan pikiran yang tajam setajam silet. Aku menatap Miko yang masih duduk di sana. Dia mendengar semuanya karena aku mengaktifkan mode pengeras suara. Wajah anak itu pucat, menyadari betapa dinginnya hati ayah kandungnya. Dia bilang jangan ke dokter, kata Miko pelan. Suaranya bergetar menahan amarah. Dia mau ibu mati malam ini. Iya, jawabku dingin. Dia pikir aku sedang sekarat di kamar, sendirian, meregang nyawa pelan-pelan sementara dia menikmati liburan dengan uangku. Aku bangkit berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Adrenalin memompa deras di nadiku, mengusir rasa kantuk dan lelah yang sempat kurasakan tadi sore. Tidak ada waktu untuk istirahat. Tidak ada waktu untuk menangisi nasib. Aris baru saja menandatangani surat kematian pernikahannya sendiri. Miko, kamu tahu di mana CCTV sentral rumah ini disimpan? Tanyaku. Miko mengangguk. Di ruang kerja ayah. Di dalam lemari buku. Di balik deretan ensiklopedia. Layarnya kecil. Tapi rekamannya tersimpan di hard disk. Bagus. Kataku. Malam ini kita tidak tidur. Kita punya banyak pekerjaan. Aku berjalan ke dapur, mengambil segelas air putih dingin dan meneguknya habis dalam satu tarikan napas. Dinginnya air menyadarkanku sepenuhnya. Aku merasa seperti prajurit yang sedang mempersiapkan benteng pertahanan sebelum fajar menyingsing. Aris berpikir dia akan pulang 3 hari lagi untuk menemukan mayatku yang sudah kaku dan dingin, lalu dia akan berakting sebagai suami yang histeris, menangis di depan polisi dan tetangga, lalu menguasai seluruh aset yang telah kususun rapi dalam surat wasiat, yang bodohnya, memang menunjuk dia sebagai ahli waris utama jika aku meninggal. Tapi dia lupa satu hal. Aku adalah Elena. Aku bukan wanita manja yang hidup dari uang suami. Aku adalah wanita yang membangun bisnis dari nol, menghadapi supplier curang, menghadapi persaingan pasar yang kejam, dan bertahan hidup di ibu kota yang keras. Dia salah memilih lawan. Dia pikir aku domba, padahal aku serigala yang sedang tidur. Malam itu, rasa cintaku pada Aris resmi mati, dikubur bersama teh beracun yang kini tersimpan dalam botol sampel di saku celanaku. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa kasihan. Besok, saat matahari terbit, Aris akan menghadapi badai yang tidak pernah dia perkirakan. Badai itu bernama Elena. Fajar belum menyingsing sepenuhnya. Langit di luar masih berwarna biru gelap. Tapi aku sudah siap. Aku mandi air dingin untuk memaksa mataku tetap terbuka lebar, lalu mengenakan pakaian terbaikku, setelan blazer hitam pas badan, celana bahan yang rapi, dan sepatu hak tinggi yang menimbulkan bunyi tegas setiap kali aku melangkah. Ini bukan pakaian untuk bersantai di rumah. Ini adalah baju perangku. Aku merias wajahku dengan tegas,
menyapukan lipstik merah marun untuk menutupi pucat di bibirku karena kurang tidur. Di cermin, aku tidak melihat istri yang terhianati. Aku melihat seorang CEO yang akan memecat karyawan terburuk dalam hidupnya. Miko sudah bangun. Dia duduk di meja makan sambil menyantap roti bakar yang kubuatkan. Dia tidak lagi terlihat seperti anak, berkebutuhan khusus. Matanya hidup, gerakannya cekatan. Dia mengenakan pakaian rapi, siap membantuku. Langkah pertama, gumamku sambil mengecek jam tangan. Pukul 6 pagi. Aku mengambil laptopku, menyalakannya di meja makan. Semalam, kami sudah berhasil mengamankan rekaman CCTV. Itu adalah momen yang paling menyakitkan sekaligus memuaskan. Dalam rekaman hitam putih berkualitas tinggi itu, terlihat jelas Aris masuk ke dapur, menoleh ke kanan dan kiri seperti pencuri. Dia mengeluarkan botol biru dari saku celananya, menuangkan cairan itu ke sendok takar, lalu mencampurnya ke dalam cangkir tehku. Dan bagian yang paling membuat darahku mendidih adalah saat dia selesai mengaduk, dia mengangkat cangkir itu sedikit, lalu tersenyum miring ke arah kamera CCTV yang dia kira sudah dimatikan, atau mungkin dia lupa letaknya. Senyum iblis. Bukti yang tak terbantahkan. Aku sudah menyalin rekaman itu ke 3 flash disk berbeda dan mengunggahnya ke penyimpanan cloud pribadiku yang tidak diketahui Aris. Pukul 7 pagi. Aku menelepon Pak Johan, pengacara kepercayaan almarhum ayahku yang kini mengurus semua legalitas bisnisku. Halo, Pak Johan. Maaf mengganggu pagi-pagi sekali. Sapaku saat telepon diangkat pada dering kedua. Elena? Ada apa? Nak? Tumben sekali telepon sepagi ini. Ada masalah di butik. Suara tua Pak Johan terdengar serak namun waspada. Bukan butik, Pak. Ini masalah hidup dan mati. Saya butuh Bapak datang ke rumah saya sekarang juga. Bawa asisten Bapak dan materai yang banyak. Kita akan mengurus gugatan cerai, pencabutan surat kuasa, dan pelaporan tindak pidana. Hening sejenak di seberang sana. Pak Johan adalah orang cerdas. Dia tidak banyak bertanya. Saya jalan sekarang. 30 menit sampai. Langkah kedua. Finansial. Ini adalah bagian yang paling aku tunggu-tunggu. Bagian di mana aku memotong urat nadi kehidupan Aris. Aris bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan menengah. Gajinya lumayan, tapi gaya hidup mewahnya, mobil sport, jam tangan, dan ternyata liburan dengan selingkuhan. Semuanya disokong oleh kartu kredit tambahan yang tagihannya aku yang bayar, dan akses ke rekening bersama yang 90% isinya adalah uang hasil bisnisku. Aku menelepon layanan prioritas bank tempat kami menabung. Sebagai nasabah platinum, panggilanku langsung diangkat oleh manajer akun pribadi tanpa harus menunggu mesin penjawab. Selamat pagi, Bu Elena. Ada yang bisa saya bantu? Suara ramah wanita di seberang sana menyapa. Pagi, Mbak Rina. Saya mau melakukan pemblokiran darurat. Kataku tegas, tanpa basa-basi. Baik, Bu. Kartu mana yang hilang? Akan segera kami. Bukan hilang, potongku. Saya ingin memblokir semua akses kartu kredit tambahan atas nama Aris Prasetya. Sekarang juga. Detik ini juga. Dan saya juga minta pembekuan sementara untuk rekening bersama kami. Pindahkan saldo liquid ke rekening pribadi saya, sesuai dengan perjanjian pranikah bahwa aset bisnis adalah milik terpisah. Blokir juga akses m-banking dari perangkat selain milik saya. Maaf, Bu Elena, ini prosedur yang cukup besar. Apakah Ibu yakin? Biasanya butuh verifikasi. Mbak Rina, suaraku merendah, dingin dan mengancam. Saya sedang memproses laporan polisi atas dugaan pencurian dan percobaan pembunuhan oleh pemilik kartu tambahan tersebut. Jika ada 1 rupiah pun keluar dari rekening itu setelah telepon ini ditutup, saya akan menuntut bank Anda atas kelalaian. Lakukan sekarang, atau saya pindahkan seluruh aset deposito saya ke bank kompetitor pagi ini juga. Ancaman itu berhasil. Terdengar suara ketikan keyboard yang panik di seberang sana. Baik, Bu. Sedang diproses. Kartu kredit platinum atas nama Bapak Aris terblokir. Kartu Infinite terblokir. Akses m-banking secondary user sudah dicabut.
Rekening bersama saat ini statusnya freeze untuk debit keluar. Terima kasih, Mbak Rina. Kirimkan bukti pemblokirannya ke email saya sekarang. Aku menutup telepon dengan perasaan puas yang luar biasa. Di suatu tempat di luar kota sana, Aris mungkin sedang menikmati sarapan mewah atau bersiap check-out dari hotel bintang 5. Sebentar lagi, dia akan merasakan betapa memalukannya saat kartu plastiknya ditolak oleh mesin EDC. Dia akan menjadi orang miskin mendadak. Pukul 8 pagi. Pak Johan datang. Wajahnya menua 10 tahun saat aku menceritakan semuanya dan memutar rekaman CCTV itu. Dia tidak banyak bicara, hanya menggelengkan kepala dengan raut wajah marah. Ini biadab, El, geramnya. Saya kenal Aris sejak kalian menikah. Saya tidak menyangka dia sebusuk ini. Kita urus semuanya, Pak. Termasuk hak asuh Miko, kataku sambil menatap Miko yang sedang membaca buku di sofa. Saya mau hak asuh penuh jatuh ke tangan saya. Saya tahu saya cuma ibu sambung, tapi saya punya bukti kalau ayah kandungnya berbahaya bagi keselamatan anak ini. Pak Johan mengangguk mantap sambil mengeluarkan tumpukan dokumen dari tas kerjanya. Dengan bukti rekaman ini, ditambah kesaksian Miko, jika dia bersedia bicara di depan psikolog anak, kita bisa memenangkan ini dengan mudah. Aris tidak hanya akan kehilangan hak asuh, dia akan membusuk di penjara untuk waktu yang lama. Percobaan pembunuhan berencana. Pasal 340 Yungto 53 KUHP. Ancaman hukumannya berat. Kami menghabiskan pagi itu dengan menyusun strategi hukum. Tanda tangan demi tanda tangan aku bubuhkan di atas kertas. Surat gugatan cerai. Surat pencabutan hak waris. Surat kuasa pelaporan polisi. Setiap goresan tinta adalah paku di peti mati pernikahan kami. Aku juga meminta Pak Johan menghubungi laboratorium forensik swasta kenalannya untuk mengambil sampel teh dan botol biru itu secara resmi agar hasilnya valid di mata hukum. Aku tidak mau ada celah kecil apapun yang bisa dimanfaatkan pengacara Aris nanti. Menjelang siang, semuanya sudah siap. Rumah sudah bersih dari jejak sakit. Koper-koper Aris yang berisi baju-bajunya di lemari sudah kami keluarkan dan tumpuk dengan rapi di ruang tamu. Seolah-olah dia adalah tamu yang sudah waktunya check out. Kini, jebakan sudah terpasang sempurna. Jaring laba-laba yang dia buat untukku, kini berbalik melilit lehernya sendiri. Aku tinggal duduk manis, minum teh, yang aman, dan menunggu dia pulang dengan wajah palsunya yang menjijikan itu. Aku tidak sabar melihat wajahnya saat dia menyadari bahwa istrinya yang sekarat ternyata masih hidup, sehat, dan memegang kendali penuh atas nasibnya. Permainan berakhir, Aris. Dan kamu kalah telak. Matahari sudah meninggi, menyinari ruang tengah rumah kami dengan cahaya yang tegas dan tanpa ampun. Tidak ada lagi sudut gelap untuk bersembunyi. Aku duduk di sofa, laptop terbuka di pangkuan, sementara ponselku tergeletak di meja marmer di hadapanku. Layar ponsel itu menyala setiap beberapa menit sekali, menampilkan notifikasi yang menjadi musik terindah di telingaku hari ini. Ting! Aku melirik layar. Sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan muncul lagi. Kartu kredit utama. Transaksi ditolak. Merchant. The Grand Luxury Resort Spa. Jumlah. Rp7.500.000. Aku tersenyum miring. Senyum yang tidak pernah aku miliki sebelumnya. Senyum penuh kepuasan melihat penderitaan orang lain. Aris baru saja mencoba membayar tagihan hotel, dan dia gagal. Di seberang sana, ratusan kilometer dari sini, aku bisa membayangkan wajahnya yang sok tampan itu berubah merah padam karena malu di depan resepsionis hotel dan, tentu saja, di depan selingkuhannya. Ada notifikasi lagi, Bu? Tanya Miko. Anak itu duduk di karpet, sedang menyusun buku-buku cerita lamanya. Wajahnya terlihat jauh lebih segar daripada hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi topeng kekosongan. Matanya berbinar cerdas, penuh rasa ingin tahu. Iya, Miko. Ayahmu baru saja mencoba membayar hotel mewah, tapi kartunya tidak bisa dipakai. Jawabku santai. Hotel? Bukannya ayah bilang mau dinas kerja di pabrik cabang? Tanya Miko polos, tapi ada nada sinis di ujung kalimatnya.
Pabrik cabang tidak ada yang punya fasilitas spa dan suite romantis seharga 7 juta semalam. Sayang, ayahmu sedang liburan. Dia pikir ibu yang bodoh ini sedang sekarat di rumah. Jadi dia merasa aman untuk berfoya-foya merayakan kebebasannya. Hatiku terasa nyeri sedikit saat mengatakannya. Bukan karena cinta. Cinta itu sudah hangus terbakar. Tapi karena rasa sakit dikhianati yang masih menyisakan memar. Uang 7 juta itu adalah hasil keringatku lembur di butik. Hasil aku menahan diri tidak membeli tas baru demi menabung untuk masa depan kami. Dan dia dengan entengnya mau menghabiskannya untuk wanita lain dalam semalam. Ting! Notifikasi lain masuk. Kali ini lebih agresif. Kartu debit prioritas. Transaksi gagal. Saldo tidak mencukupi. Merchant. The Grand Luxury Resort Spa. Dia panik. Setelah kartu kreditnya ditolak, dia mencoba kartu debit rekening bersama kami. Dia pasti mengira kartu kreditnya hanya mengalami error sistem atau limitnya habis. Jadi dia beralih ke uang tunai di bank. Sayangnya, rekening itu sudah aku bekukan aksesnya untuk dia. Uangnya sudah kupindahkan ke rekening pribadiku yang tidak pernah dia tahu. Aku menyesap teh hangatku, teh celup biasa yang kubuat sendiri, aman dari racun. Rasanya nikmat sekali. Rasa kemenangan. Dia pasti bingung sekali sekarang. Gumamku. 5 menit kemudian, ponselku berdering panjang. Nama, suamiku Hati Merah 2, kembali muncul di layar. Aku membiarkannya berdering. Aku tidak akan mengangkatnya. Biarkan dia berpikir aku sudah tidak sadarkan diri. Biarkan dia berpikir racun itu bekerja terlalu baik. Panggilan itu mati. Lalu berdering lagi. Dan lagi. Total 10 panggilan tak terjawab dalam waktu 15 menit. Ibu nggak angkat. Tanya Miko. Nggak. Kalau ibu angkat, dia bakal tahu ibu masih sadar. Kita mau dia pulang dengan keyakinan kalau dia sudah berhasil membunuh ibu. Kita mau lihat wajah aslinya saat dia masuk rumah ini tanpa topeng. Aku membayangkan situasi di sana. Aris pasti sedang berdiri di lobi hotel. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Kartu kredit mati, debit mati, istri tidak bisa dihubungi. Dia terjebak. Dia tidak bisa bayar hotel. Dia tidak bisa pamer pada selingkuhannya. Dan yang lebih parah, ketakutan mulai merayapi benaknya. Kenapa Elena tidak angkat telepon? Apakah dia sudah mati? Apakah polisi sudah di rumah? Atau apakah ban memblokir rekening karena kematian nasabah? Pikiran seorang penjahat selalu dipenuhi paranoia. Aris pasti berpikir bahwa jika aku mati, prosedur perbankan otomatis membekukan aset. Itu asumsi yang salah, tapi bagi orang panik, itu masuk akal. Dia sekarang berada di persimpangan jalan, lanjut liburan tanpa uang, mustahil, atau pulang untuk memastikan keadaan dan mengamankan warisan sebelum diambil alih keluarga besar. Ting! Sebuah pesan WhatsApp masuk. Aris, sayang, kamu di mana? Kok nggak angkat telepon? Aku khawatir banget. Perasaan aku nggak enak. Aku putuskan pulang sekarang juga ya. Tunggu aku. Aku tertawa kecil membaca pesan itu. Perasaan aku nggak enak. Kalimat klasik buaya darat. Dia bukan khawatir padaku. Dia khawatir pada dompetnya. Dia khawatir rencananya berantakan. Dia pulang, Miko, kataku sambil meletakkan ponsel. Ikan sudah memakan umpan. Miko berhenti membereskan bukunya. Dia menatapku dengan tatapan serius. Aku harus pura-pura bisu lagi nanti. Aku menggeleng tegas. Aku berjalan mendekatinya, berjongkok di hadapannya, dan memegang kedua bahunya. Tidak, sandiwara bisu itu selesai. Nak. Kamu sudah cukup menderita selama 2 tahun ini. Hari ini, saat dia melangkah masuk rumah ini, dia tidak akan menemukan anak lemah yang bisa dia tindas. Dia akan menemukan Miko yang berani. Kamu mau bicara sama dia nanti? Miko mengangguk mantap. Aku mau bilang kalau aku bukan anak bodoh. Bagus. Sekarang, ayo kita siapkan panggungnya. Kita buat dia merasa disambut dengan sangat istimewa. Kami menghabiskan sisa siang itu dengan kesibukan yang aneh namun memuaskan.
Aku membuka lemari pakaian Aris. Aroma parfum maskulinnya yang dulu kusukai kini membuat perutku mual. Aku mengeluarkan semua bajunya. Kemeja kerja, celana bahan, kaos santai, bahkan pakaian dalamnya. Semuanya. Aku tidak melemparnya sembarangan. Tidak. Itu terlalu emosional dan berantakan. Aku melipatnya. Rapi. Sangat rapi. Aku menyusunnya ke dalam 3 koper besar miliknya yang tersisa di gudang. Setiap lipatan baju adalah memori yang kulepaskan. Kemeja biru ini, dia pakai saat ulang tahunku bulan lalu. Saat dia memberiku kalung yang ternyata palsu, baru ku tahu dari Pak Johan tadi pagi saat mengecek aset. Kaos polo ini, dia pakai saat kami pergi piknik keluarga, di mana dia terlihat seperti ayah yang penyayang bagi Miko. Padahal di balik senyum itu dia sedang mengancam anak kecil. Bu, kotak jam tangan ayah juga dimasukkan. Tanya Miko yang membantuku mengumpulkan barang-barang pribadi Aris dari meja rias. Masukkan semuanya. Jangan sisakan satupun barang dia di kamar ini. Ibu mau kamar ini bersih dari jejak dia sebelum matahari terbenam. Miko bekerja dengan cekatan. Dia seperti asisten kecil yang penuh dedikasi. Melihatnya bergerak lincah seperti ini membuat hatiku makin hancur membayangkan betapa dia menahan diri selama 2 tahun. Dia anak yang aktif, cerdas, dan peka. Aris benar-benar monster karena tega mematikan cahaya anak ini demi menutupi dosanya. Pukul 15 sore. Semua barang Aris sudah lenyap dari lemari, laci, dan kamar mandi. Kamar tidur utama kini terasa lebih luas, lebih dingin, tapi juga lebih bersih. Koper-koper itu kami seret ke ruang tamu lantai bawah. Kami jejerkan tepat di depan sofa panjang. Seperti resepsionis hotel, canda Miko saat melihat tumpukan koper itu. Ya, hotel tempat dia diusir, sahutku. Kami duduk berdua di sofa ruang tamu, menunggu. Aku menyeduh teh manis hangat, teh biasa, dalam teko kaca yang cantik. Miko mengambil buku ensiklopedia favoritnya yang selama ini dia sembunyikan di bawah kasur. Baca yang keras. Miko, ibu ingin dengar suaramu. Pintaku. Miko membuka halaman tentang tata surya. Dia mulai membaca. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Ia adalah raksasa gas dengan massa 1/1000 massa matahari. Suaranya mengalun di ruang tamu yang hening. Awalnya pelan. Tapi lama-lama semakin lantang dan percaya diri. Itu adalah suara kehidupan yang kembali pulih. Aku mendengarkannya sambil memejamkan mata, menikmati ketenangan sebelum badai. Waktu merayap lambat. Langit di luar mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Senja datang. Pukul 17.30 sore. Suara deru mesin mobil terdengar di depan pagar. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena antisipasi yang meledak-ledak. Adrenalin kembali membanjiri tubuhku. Itu mobil taksi. Aris tidak bawa mobil sendiri karena dia pergi dengan pesawat. Atau setidaknya itu alasannya. Dia datang, bisik Miko. Dia menutup bukunya, tapi tidak menyembunyikannya. Dia memegangnya di pangkuan, duduk tegak di sebelahku. Ingat rencana kita, kataku sambil menggenggam tangan Miko. Tenang. Tegas, jangan takut. Terdengar suara pagar dibuka dengan kasar. Langkah kaki terburu-buru di jalan setapak berbatu. Aris bahkan tidak berjalan dengan normal. Dia berlari. Dia sedang mempersiapkan akting terbaiknya. Dia pasti akan masuk dengan wajah panik, siap menangis, siap menelepon ambulans palsu, atau siap berpura-pura menemukan mayatku. Dia tidak tahu. Dia bukan sedang berjalan menuju tempat kejadian perkara. Dia sedang berjalan menuju pengadilannya sendiri. Suara kunci dimasukkan ke lubang pintu. Klek! Gagang pintu ditekan. Pintu utama terbuka lebar. Aris berdiri di sana. Napasnya tersengal-sengal. Kemejanya kusut. Rambutnya acak-acakan. Mungkin disengaja agar terlihat dramatis. Wajahnya sudah dipasang dalam mode suami histeris. Elena, kamu di mana? Teriaknya menggelegar, suaranya pecah, penuh kepalsuan yang memuakkan. Dia melangkah masuk satu kaki, matanya liar menyapu ruangan, mencari tubuhku yang tergeletak.
Dan saat itulah, matanya mendarat pada kami. Dia membeku. Waktu seolah berhenti. Debu-debu yang melayang di udara tampak diam. Di hadapannya, tidak ada mayat. Tidak ada wanita yang mulutnya berbusa. Tidak ada kekacauan. Yang ada adalah ruangan yang terang benderang, bersih, dan wangi aromaterapi. Di sofa, aku duduk dengan kaki disilangkan, memegang cangkir teh dengan anggun, menatapnya dengan senyum tipis yang dingin. Dan di sebelahku, Miko duduk santai, menatap ayahnya dengan sorot mata menantang. Dan di antara kami dan dia, berjejer 3 koper besar miliknya yang sudah dikemas rapi. Mulut Aris terbuka, lalu menutup, lalu terbuka lagi. Wajah, sedihnya luntur seketika, digantikan oleh kebingungan murni yang bodoh. Otaknya tidak bisa memproses pemandangan ini. Skenario di kepalanya hancur berantakan. Elena? Suaranya mencicit, kehilangan tenaga. Kamu sehat? Aku meletakkan cangkir tehku perlahan ke meja. Denting halusnya terdengar nyaring di keheningan. Selamat datang kembali, Mas. Sapaku dengan nada datar yang menusuk. Liburannya menyenangkan? Atau kurang dana? Ini dia. Momen kehancuran dimulai. Aris masih berdiri mematung di ambang pintu. Tangannya masih memegang gagang pintu yang terbuka. Angin sore berhembus masuk, membawa debu jalanan. Tapi dia tidak bergerak untuk menutupnya. Wajahnya adalah lukisan abstrak dari rasa kaget, bingung, dan ketakutan yang mulai merambat naik. Mata Aris bergerak liar. Dia menatapku, menatap Miko, lalu menatap koper-koper itu. Jakunnya naik turun. Dia menelan ludah dengan susah payah. Aku bisa melihat roda gigi di otaknya berputar keras, berusaha mencari alasan, mencari skenario baru untuk menyelamatkan diri. Aku pulang cepat karena khawatir sama kamu, gagapnya akhirnya. Mencoba kembali ke naskah awal meski sudah jelas tidak relevan. Dia melangkah masuk perlahan, menutup pintu di belakangnya. Kamu semalam bilang sakit parah. Kamu bilang mual, pusing. Aku takut terjadi apa-apa. Kenapa? Kenapa ada koper-koper ini? Dia mencoba mendekatiku, merentangkan tangannya seolah ingin memeluk. Syukurlah kamu baik-baik saja. Sayang, aku hampir jantungan di jalan. Berhenti di situ, perintahku. Suaraku tidak keras, tapi tajam seperti cambuk. Langkah Aris terhenti seketika. Dia kaget dengan nada bicaraku. Selama 3 tahun pernikahan, aku tidak pernah bicara sekasar itu padanya. Aku selalu menjadi Elena yang lembut, Elena yang penurut. Mas duduk di kursi itu. Tunjukku pada single chair di seberang sofa, kursi yang jauh dari posisiku dan Miko. Kamu kenapa? Kok nadanya begitu? Aku suami kamu. Duduk, Aris. Potongku lagi. Kali ini menyebut namanya tanpa embel-embel, Mas. Aris menurut. Duduk dengan kaku di ujung kursi. Dia tampak seperti terdakwa di kursi pesakitan. Dia melirik Miko sekilas, lalu kembali menatapku. Oke. Aku duduk. Sekarang jelaskan. Ada apa ini? Kenapa barang-barangku di luar? Kamu marah karena aku pergi dinas. Dinas. Aku tertawa hambar. Dinas di The Grand Luxury Resort. Bersama seseorang bernama Siska. Wajah Aris berubah pucat pasi, seputih kertas. Nama itu menghantamnya telak. Dia tidak menyangka aku tahu sejauh itu. Bibirnya gemetar. Kamu salah paham. Itu klien. Kami meeting di sana. Berhenti berbohong, kataku lelah. Aku sudah memblokir semua kartumu. Aku sudah melihat semua transaksi yang gagal itu. Dan aku juga sudah melihat rekaman CCTV. Mendengar kata CCTV, mata Aris membelalak lebar. Dia refleks menoleh ke arah dapur, ke sudut di mana kamera tersembunyi itu berada, seolah baru teringat keberadaannya. Rekaman apa? Tanyanya. Suaranya kini terdengar sangat kecil. Rekaman kamu mencampur racun tikus dan obat penenang ke dalam teh herbal. Spesial, buatanku kemarin sore. Jawabku tenang.
Keheningan yang mencekam turun di ruang tamu. Aris tidak membantah. Dia tidak berteriak, itu fitnah. Dia hanya diam, tubuhnya lemas, bersandar pasrah ke kursi. Topeng suami penyayangnya hancur total, menyisakan wajah asli seorang pengecut yang tertangkap basah. Lalu, matanya beralih ke Miko. Tatapannya berubah menjadi kebencian murni. Dia tahu. Dia sadar bahwa satu-satunya saksi mata selain CCTV adalah anak kecil di sebelahnya. Anak cacat ini. Desis Aris. Suaranya penuh racun. Dia pasti yang mengadu, kan? Dia yang bikin cerita aneh-aneh? Kamu percaya sama anak gila ini, El? Dia trauma. Otaknya rusak. Tiba-tiba, Miko menutup buku ensiklopedianya dengan keras. Blam! Miko berdiri di atas sofa, sehingga tingginya hampir sejajar dengan Aris yang sedang duduk. Dia menatap ayahnya tanpa rasa takut sedikit pun. Aku tidak gila, yah, ucap Miko. Suaranya lantang, jelas, dan jernih. Aris terlonjak kaget sampai hampir jatuh dari kursinya. Dia menatap Miko seperti melihat hantu. Mulutnya menganga lebar. Kakakmu, kamu bisa bicara. Aku selalu bisa bicara, lanjut Miko dengan intonasi yang dingin, meniru ketenangan yang aku ajarkan. Aku cuma diam karena ayah bilang ayah akan membunuhku kalau aku bicara. Ayah bilang aku akan menyusul ibu kandungku kalau aku buka mulut soal kejadian di tangga 2 tahun lalu. Wajah Aris berubah dari pucat menjadi abu-abu. Rahasianya yang paling gelap, yang dia kubur bersama jasad istri pertamanya, kini dibongkar oleh anaknya sendiri di hadapan istri keduanya. Itu bohong. Aris mencoba menyangkal, tapi suaranya tidak meyakinkan sama sekali. Keringat sebesar biji jagung menetes di dahinya. Elena, dia bohong. Dia anak kecil. Imajinasinya liar. Aku mengambil amplop coklat besar yang sudah kusiapkan di meja. Aku melemparkannya ke hadapan Aris. Amplop itu mendarat tepat di pangkuannya. Buka. Perintahku. Dengan tangan gemetar hebat, Aris membuka amplop itu. Dia mengeluarkan isinya satu persatu. Lembar pertama, surat gugatan cerai. Lembar kedua, hasil laboratorium sementara dari klinik 24 jam yang mengkonfirmasi adanya kandungan diazepam dosis tinggi dan jejak sianida dalam sampel cairan teh yang kubawa semalam. Pak Johan bergerak sangat cepat dengan koneksinya. Lembar ketiga, foto cetakan dari rekaman CCTV yang diperbesar, menunjukkan wajahnya yang tersenyum jahat saat mengaduk racun. Aris menatap bukti-bukti itu dengan tatapan kosong. Tangannya lemas. Kertas-kertas itu berjatuhan ke lantai. Kamu menjebakku, bisiknya. Menatapku dengan tatapan tak percaya. Kamu pura-pura sakit semalam kamu. Aku belajar dari ahlinya. Jawabku dingin. Kamu bersandiwara selama 3 tahun mencintaiku. Aku hanya bersandiwara 1 malam untuk menyelamatkan nyawaku. Aku berdiri, berjalan mendekatinya, tapi menjaga jarak aman. Aku merasa begitu tinggi, begitu berkuasa di hadapannya yang kini terlihat kerdil dan menyedihkan. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Aris, pilihannya cuma ada 2, dan keduanya buruk buat kamu. Aku mengangkat 2 jari. 1. Kamu angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Bawa koper-koper itu. Pergi sejauh mungkin. Kita cerai. Kamu tanda tangani surat pelepasan hak asuh Miko. Kamu tidak akan dapat 1 rupiah pun dari hartaku. Aku tidak akan lapor polisi soal racun ini hari ini, asalkan kamu menghilang selamanya dari hidup kami. Aris mendongak. Ada sedikit harapan di matanya. Harapan seorang pengecut yang ingin lari. 2. Lanjutku. Menekuk 1 jari. Aku telepon polisi yang sudah standby di pos satpam depan komplek. Aku serahkan bukti racun ini. Aku serahkan kesaksian Miko soal kematian ibunya. Kamu akan membusuk di penjara seumur hidup atas percobaan pembunuhan berencana dan mungkin pembunuhan masa lalu. Aris menelan ludah. Napasnya memburu. Dia melihat ke arah pintu, lalu ke arahku, lalu ke arah koper. Dia tahu dia sudah kalah telak. Tidak ada negosiasi.
Tidak ada manipulasi yang bisa memutarbalikkan fakta sejelas ini. Aku pilih pergi, ucapnya terbata-bata. Dia tidak berani menatap mataku. Dia berdiri dengan gemetar, nyaris tidak kuat menopang tubuhnya sendiri. Tanda tangan dulu, kataku sambil menyodorkan pena dan dokumen pelepasan hak asuh di meja. Tanpa membaca isinya, Aris menyambar pena itu dan mencoretkan tanda tangannya dengan tangan gemetar. Dia sudah tidak peduli pada Miko. Dia tidak pernah peduli. Baginya, Miko hanya saksi mata yang berbahaya. Melepaskan Miko justru membuatnya merasa lebih aman. Sekarang keluar. Usirku. Aris menyambar pegangan kopernya. Dia menyeret 3 koper besar itu dengan susah payah keluar dari ruang tamu. Dia tidak menoleh lagi ke arah kami. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal. Dia berjalan keluar seperti anjing yang dipukul, ekornya di antara kakinya, melarikan diri dari kehancuran yang dia buat sendiri. Aku dan Miko mengikutinya sampai ke ambang pintu. Kami melihatnya menyeret koper itu melewati halaman, membuka pagar, dan berdiri di pinggir jalan menunggu taksi, karena mobilnya ada di rumah selingkuhannya, atau mungkin dia sudah tidak punya uang untuk pesan taksi online. Langit sudah gelap. Aris berdiri sendirian di bawah lampu jalan yang remang-remang. Terlihat menyedihkan. Istri kaya, rumah mewah, dan masa depan nyaman yang dia incar. Semuanya lenyap dalam sekejap mata karena keserakahannya sendiri. Bu, panggil Miko pelan di sampingku. Ya, nak. Ibu beneran biarin dia pergi begitu aja? Dia jahat, Bu. Dia bunuh ibu kandungku. Dia mau bunuh ibu Elena. Aku menunduk menatap Miko. Wajahnya penuh dengan rasa ketidakadilan. Dia benar. Membiarkan Aris pergi bebas berkeliaran adalah ketidakadilan. Orang seperti Aris tidak akan berhenti. Dia akan mencari korban baru. Dia akan mencari wanita lain untuk ditipu, diperas, dan mungkin dibunuh. Dan kematian ibu kandung Miko itu harus dibayar. Aku tersenyum tipis pada Miko, lalu mengeluarkan ponselku dari saku blazer. Tentu saja tidak, sayang. Bisikku. Itu cuma bagian dari skakmat. Aku menekan tombol panggil ke nomor kontak yang sudah kusiapkan sejak tadi pagi. Pak Kompol Haryo. Halo, Pak Haryo? Ya, dia sudah keluar dari rumah. Dia sedang berdiri di depan pagar sekarang. Silakan ditangkap. Semua bukti sudah siap di meja saya. Beberapa detik kemudian, dari arah tikungan jalan, 2 mobil patroli polisi melaju kencang tanpa sirine tapi dengan lampu rotator biru yang menyala terang, membelah kegelapan malam. Aris menoleh kaget. Matanya terbelalak saat melihat mobil-mobil itu berhenti tepat di depannya. Polisi-polisi berseragam turun dengan sigap, langsung mengepungnya. Aku melihat dari kejauhan saat Aris mencoba memberontak, berteriak-teriak, menunjuk ke arah rumah kami. Tapi polisi tidak peduli. Mereka memborgol tangannya ke belakang. Aris didorong masuk ke dalam mobil patroli. Wajahnya menempel di kaca jendela mobil, menatap lurus ke arahku dan Miko yang berdiri di teras rumah yang terang benderang. Tatapan terakhirnya adalah tatapan penuh penyesalan dan ketakutan. Mobil polisi itu melaju pergi, membawa serta mimpi buruk kami. Aris tidak hanya kehilangan hartanya, dia kehilangan kebebasannya. Keadilan akhirnya ditegakkan, tidak oleh takdir semata, tapi oleh keberanian seorang wanita dan kejujuran seorang anak kecil. Aku berlutut di hadapan Miko, memeluknya erat-erat. Tubuh kecilnya terasa rileks. Beban 2 tahun yang menghimpit dadanya akhirnya terangkat. Selesai, Miko. Semuanya sudah selesai. Bisikku sambil menangis haru. Terima kasih, Bu, jawab Miko, memeluk leherku erat. Ibu hebat. Kamu yang hebat, nak. Kamu pahlawannya. Malam itu, rumah kami kembali hening. Tapi bukan keheningan yang mencekam seperti sebelumnya. Ini adalah keheningan yang damai. Keheningan dari sebuah awal yang baru. Suasana di ruang tamu terasa begitu padat. Seolah udara di sekitar kami telah tersedot habis oleh ketegangan yang memuncak. Aris masih berdiri di sana, di hadapan koper-kopernya, dengan wajah yang merupakan campuran mengerikan antara kebingungan dan kepanikan. Dia menatapku,
lalu beralih menatap Miko yang masih berdiri tegak di atas sofa dengan dagu terangkat. Apa maksud semua ini, Elena? Suara Aris bergetar, mencoba memanggil sisa-sisa wibawanya yang sudah runtuh. Kenapa Miko? Kenapa dia bicara seperti itu? Dan kenapa barang-barangku ada di sini? Aku tidak langsung menjawab. Aku menikmati momen ini. Momen di mana predator berubah menjadi mangsa. Aku meraih amplop coklat tebal yang sudah kusiapkan di meja, lalu melemparkannya ke hadapan Aris. Amplop itu mendarat dengan bunyi buk yang memuaskan di lantai marmer, tepat di dekat ujung sepatu pantofelnya yang berdebu. Buka. Perintahku dingin. Baca sendiri kehancuranmu. Dengan tangan gemetar, Aris memungut amplop itu. Dia membuka lipatannya dan mengeluarkan isinya satu persatu. Lembar pertama adalah foto hasil tangkapan layar CCTV yang diperbesar, menunjukkan wajahnya yang tersenyum licik saat menuangkan bubuk ke cangkirku. Lembar kedua adalah hasil laboratorium kilat yang menyatakan adanya kandungan zat beracun dalam sampel teh. Lembar ketiga adalah gugatan cerai. Mata Aris membelalak saat melihat foto itu. Keringat dingin mulai mengucur deras di pelipisnya. Dia mendongak, menatapku dengan tatapan tidak percaya. Kamu pasang CCTV di dapur? Sejak kapan? Aku sudah cek semua titik. Kamu pikir kamu pintar, Mas? Potongku tajam. Kamu lupa kalau Miko selalu memperhatikanmu. Dia tahu di mana kamu mematikan kamera, dan dia tahu di mana kamera tersembunyi yang tidak pernah kamu sadari. Kamu terlalu sibuk dengan rencanamu sampai menjadi ceroboh. Aris meremas kertas di tangannya. Wajahnya memerah padam. Urat-urat lehernya menonjol. Dia mencoba beralih taktik. Dari penyangkalan menjadi manipulasi emosional. Dia menjatuhkan lututnya ke lantai, bersimpuh di hadapanku. El, dengarkan aku dulu, rintihnya. Air mata buaya mulai menggenang di matanya. Aku hilaf. Aku cuma bingung. Bisnisku lagi hancur. Aku punya banyak utang yang gak kamu tahu. Aku terdesak. El. Wanita itu. Siska, dia yang hasut aku. Dia bilang kalau kamu pergi, asuransi dan warisan bisa nutup semua utang. Aku gak bener-bener mau bunuh kamu. Aku cuma mau kamu sakit sebentar biar aku bisa akses dana darurat. Diam. Bentak Miko tiba-tiba. Suara anak itu menggelegar, mengejutkan kami berdua. Miko melompat turun dari sofa, berjalan mendekati ayahnya tanpa rasa takut sedikitpun. Dia menunjuk wajah Aris dengan telunjuk kecilnya. Jangan bohong lagi, yah. Ayah bukan hilaf. Ayah jahat. Ayah bunuh mama karena ayah mau uangnya. Ayah mau bunuh ibu Elena karena ayah mau uangnya juga. Ayah nggak pernah sayang sama siapa-siapa selain diri ayah sendiri. Aris menatap anaknya dengan tatapan nyalang. Tutup mulutmu, anak cacat. Tahu apa kamu soal dunia orang dewasa? Aku tahu kalau pembunuh tempatnya di penjara. Balas Miko tenang, namun tajam. Aku bangkit berdiri, melangkah maju untuk melindungi Miko, berdiri di antara dia dan Aris. Sudah cukup sandiwaranya. Aris, kamu lihat kertas terakhir di tanganmu? Itu surat pelepasan hak asuh. Tanda tangani itu sekarang. Lalu pergi dari sini. Aris menatap surat itu, lalu menatapku. Kalau aku tanda tangan, kamu nggak lapor polisi. Aku tersenyum tipis. Pilihannya ada di tanganmu. Kamu pergi sekarang membawa bajumu dan kita bercerai diam-diam. Atau aku telepon polisi yang sudah siaga di pos satpam depan untuk menyeretmu keluar dengan borgol saat ini juga. Ingat, Aris, percobaan pembunuhan berencana ancamannya 20 tahun. Ditambah kesaksian Miko soal kematian mantan istrimu, kamu bisa dihukum mati. Ancaman itu menghantamnya telak. Aris tahu dia tersudut. Dia tidak punya uang, tidak punya akses bank, dan sekarang dia menghadapi ancaman penjara seumur hidup. Insting pengecutnya mengambil alih. Dia menyambar pena yang kulemparkan ke meja, lalu dengan tangan gemetar menandatangani surat pelepasan hak asuh dan persetujuan cerai itu. Ini. Dia melempar kertas itu kembali ke meja. Napasnya memburu. Aku pergi. Puas kamu? Kamu pikir kamu menang?
Elena, kamu cuma janda kaya yang kesepian dengan anak gila. Setidaknya aku bukan pembunuh miskin yang lari dari hukum, balasku telak. Keluar. Sekarang. Aris bangkit, menyambar pegangan koper-kopernya dengan kasar. Dia menyeret koper-koper berat itu menuju pintu keluar. Dia tidak menoleh lagi. Dia berjalan cepat, setengah berlari, ingin segera melarikan diri dari tatapan menghakimi kami. Aku dan Miko mengikutinya sampai ke teras. Kami melihat punggungnya menjauh, menembus kegelapan malam menuju gerbang pagar yang terbuka. Dia pergi, Bu, bisik Miko. Kita aman. Aku menatap punggung Aris yang semakin mengecil. Hatiku bergemuruh. Aman? Ya. Tapi adil? Belum. Membiarkan monster seperti dia berkeliaran bebas di luar sana, mencari korban baru, bukanlah keadilan. Janjiku pada Aris tadi hanyalah taktik agar dia mau menandatangani surat hak asuh tanpa perlawanan fisik yang membahayakan Miko. Aku mengeluarkan ponselku dari saku. Layarnya menyala, menampilkan nomor yang sudah siap kupanggil sejak 1 jam lalu. Pak Haryo, ucapku pada sambungan telepon itu. Target sudah keluar pagar. Silakan bertindak. Suara sirine yang memekakan telinga memecah keheningan malam di kompleks perumahan elit kami. Bukan hanya satu, tapi 2 mobil patroli polisi muncul dari balik tikungan gelap. Lampu rotator biru dan merahnya berputar menyilaukan, menyorot sosok Aris yang baru saja melangkah keluar dari gerbang rumah. Aris terlonjak kaget. Dia menjatuhkan koper-kopernya. Wajahnya yang terkena sorot lampu mobil polisi terlihat pucat pasi. Matanya terbelalak horor. Dia mencoba berbalik, mungkin berpikir untuk lari kembali ke dalam rumah atau memanjat pagar tetangga. Tapi semuanya terlambat. Jangan bergerak. Angkat tangan. Teriak seorang petugas melalui pengeras suara. 4 orang polisi berseragam lengkap turun dengan sigap. Senjata laras panjang dan pistol di tangan mereka terarah pada Aris. Aris mengangkat kedua tangannya perlahan. Tubuhnya gemetar hebat hingga lututnya goyah. Dia menatap ke arah teras, ke arahku dan Miko yang berdiri di bawah lampu gantung yang terang. Elena, kamu janji. Kamu pembohong, teriaknya histeris. Suaranya pecah di antara tangis dan amarah. Kamu bilang kalau aku pergi. Kamu nggak lapor polisi. Dasar wanita ular. Aku hanya menatapnya datar, tidak berteriak balik. Miko menggenggam tanganku erat. Janji itu batal saat kamu mencoba meracuni ibu, gumam Miko pelan, seolah menjawab teriakan ayahnya. Polisi dengan cepat meringkus Aris. Mereka memiting tangannya ke belakang, memasangkan borgol besi yang dingin. Bunyi klik dari borgol itu terdengar seperti musik kemenangan di telingaku. Aris didorong paksa masuk ke kursi belakang mobil patroli. Kepalanya ditekan agar tidak terbentur pintu. Koper-kopernya yang berisi baju-baju mahalnya dibiarkan tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Simbol dari kehidupan mewahnya yang kini menjadi sampah. Pak Haryo, komandan polisi yang memimpin penangkapan, berjalan menghampiri kami di teras. Dia memberi hormat singkat. Bu Elena, tersangka sudah kami amankan. Bukti-bukti yang ibu kirimkan lewat pengacara sudah cukup kuat untuk penahanan awal. Besok pagi tim forensik akan datang untuk olah TKP lanjutan di gudang dan dapur. Terima kasih, Pak Haryo, jawabku sambil mengangguk hormat. Tolong pastikan dia tidak pernah bisa menyakiti siapapun lagi. Kami akan usahakan pasal berlapis, Bu. Percobaan pembunuhan berencana, KDRT, dan kami juga akan membuka kembali kasus kematian istri pertamanya berdasarkan kesaksian putra ibu nanti. Dia akan membusuk di sel sangat lama. Mobil-mobil polisi itu pun melaju pergi, membawa serta mimpi buruk yang selama ini menghantui rumah ini. Suara sirine perlahan menjauh, digantikan oleh suara jangkrik dan angin malam yang sejuk. 6 bulan kemudian, sinar matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui jendela dapur yang kini sudah direnovasi total. Tidak ada lagi nuansa gelap atau bekas kenangan lama. Dapur ini sekarang dicat warna krem cerah dengan vas bunga segar di setiap sudut. Bu, dasiku miring gak? Aku menoleh. Miko berdiri di sana, mengenakan seragam sekolah barunya. Wajahnya terlihat lebih berisi, pipinya kemerahan sehat.
Dia bukan lagi anak kurus dengan tatapan kosong yang menakutkan. Dia adalah anak laki-laki tampan yang cerdas dan penuh percaya diri. Aku tersenyum, berjongkok untuk merapikan dasinya. Ganteng banget anak ibu. Siap buat pidato lomba cerita hari ini? Miko mengangguk antusias. Siap dong. Aku mau cerita tentang pahlawan super. Oh ya? Siapa pahlawannya? Superman? Batman? Miko menggeleng. Dia menatap mataku lekat-lekat. Senyum tulus mengembang di bibirnya. Bukan. Pahlawannya itu ibu. Ibu yang menyelamatkan anak kecil dari monster. Terus mereka hidup bahagia selamanya. Mataku terasa panas. Air mata haru mendesak keluar. Tapi aku menahannya dengan senyum lebar. Aku memeluk tubuh kecil itu erat-erat. Dan anak kecil itu menyelamatkan ibunya juga. Kita saling menyelamatkan, sayang. Proses hukum Aris berjalan lancar dan cepat. Dengan bukti video CCTV yang tak terbantahkan dan kesaksian Miko yang sangat artikulatif di pengadilan anak, Aris dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Kasus kematian ibu kandung Miko juga dibuka kembali, menambah daftar panjang kejahatannya. Perusahaan tempatnya bekerja memecatnya dengan tidak hormat, dan selingkuhannya meninggalkannya begitu saja saat tahu dia bangkrut dan jadi tersangka. Aris benar-benar kehilangan segalanya. Sementara itu, bisnis butikku semakin berkembang. Aku meluncurkan koleksi baru bertema Rebirth, yang terinspirasi dari kekuatan kami berdua. Tapi yang paling membahagiakan bukanlah uang atau kesuksesan bisnis, melainkan melihat Miko tumbuh. Setiap pagi, rumah ini tidak lagi sunyi. Ada suara tawa Miko, ada suara dia membaca buku dengan keras. Ada suara kami berdiskusi tentang menu makan malam. Miko sudah tidak perlu pura-pura bisu. Dia bebas menyuarakan isi hatinya, marahnya, senangnya, dan mimpinya. Ayo berangkat, Bu. Nanti telat. Ajak Miko sambil menarik tanganku menuju pintu depan. Kami berjalan keluar rumah, disambut oleh langit biru yang cerah. Aku menutup pintu rumah besar itu. Rumah yang dulu terasa seperti penjara, kini benar-benar menjadi istana kami. Di bagasi mobil, tidak ada lagi koper pelarian atau rahasia gelap. Hanya ada tas sekolah dan bekal makan siang. Aku menyalakan mesin mobil, memutar musik kesukaan kami, dan melaju membelah jalanan kota. Masa lalu yang kelam sudah tertinggal jauh di kaca spion. Semakin lama semakin kecil hingga akhirnya menghilang. Di depan sana, masa depan membentang luas. Secerah senyum anak laki-laki yang duduk di sampingku. Kejahatan mungkin bisa bersembunyi di balik wajah manis dan kata-kata palsu, tapi ketulusan, terutama ketulusan seorang anak, akan selalu menjadi cahaya yang membakar habis segala kepalsuan itu. Dan kami, Elena dan Miko, adalah bukti nyata bahwa setelah badai terberat sekalipun, pelangi pasti akan muncul. 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 Pasti akan muncul.